Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah hampir finish kita mempelajari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Ya. Kalian sudah puas belum? Sudah merasa pintar belum? Untuk penelitian kuantitatif. Kalau belum merasa pintar kan berarti harus ditambahkan pertemuan beberapa kali lagi. Ketemu semester 4 aja. Semester 4 sudah beda ininya mata kuliahnya. Mata kuliahnya sudah penelitian kualitatif, itu punya karakteristik yang berbeda. Nah, untuk penelitian kuantitatif saya kan baru mendorong kalian untuk menguasai jenis kuantitatif yang korelasi. Korelasi pun yang bivariat. Korelasi bivariat itu apa maksudnya? Korelasi yang hanya terdiri dari dua variabel, variabel X dan variabel Y. Baru satu jenis penelitian, korelasi yang bivariat. Padahal korelasi itu juga ada yang multivariat. Multivariat itu ya terdiri dari beberapa variabel, ya. Multivariat, variat bisa dari variabel, multi beberapa. Nah, kalau bivariat itu berarti dua. Nah, dua variabel. Nah, kamu sudah mungkin dianggap tuntas ya untuk korelasi bivariat, sampai kemudian menghasilkan laporan penelitiannya. Kamu juga sudah menghasilkan artikel yang akan dipublish, yang kemudian sebagian sudah submit. Nah, itu adalah ketuntasan kamu dalam mempraktekkan metode penelitian kuantitatif tapi yang jenis korelasi, khususnya yang bivariat. Nah, sementara itu jenis penelitian kuantitatif yang lain itu selain korelasi itu ada komparasi, terus kemudian ada kausal. Komparasi sering disebut sebagai kausal komparasi. Jadi kita biar gak bingung nanti kalau ketemu buku-buku yang membahas tentang kausal komparatif. Ya, sementara yang di sini saya sebutkan komparasi saja. Nah, mengapa sih kita harus banyak menguasai berbagai ragam atau jenis metode penelitian? Tentu kita harus melihat permasalahan di lapangan itu kadang-kadang memang membutuhkan alat yang berbeda, metode yang berbeda. Jadi kalau misalnya korelasi tidak cukup mampu untuk mengkaji, untuk membedah satu objek riset tertentu, nah kamu bisa menggunakan jenis kuantitatif yang komparasi atau jenis kuantitatif yang kausal atau komparasi. Nah, jadi kalau misalnya kalau yang sering dianjurkan itu malah justru yang kausal. Cobalah kamu belajar penelitian kausal lebih dalam. Memang awalnya kalau kita ingin langsung ke kausal itu sebetulnya kamu bisa tuntas juga, tapi yang paling sederhana itu sebetulnya kan korelasi. Nah, sekarang ini saya akan coba paparkan. Kita akan pelajari dulu yang perbandingan antara korelasi, komparasi, dan kausal. Oke, dari sudut variabelnya itu ada karakteristiknya ya. Jadi nanti kita cek variabelnya itu
Nah, terus kemudian ketika melihat variabel ini hanya ingin variabel ini ingin diukur dua-duanya, tetapi tidak ada perlakuan. Kedua-duanya ini diukur, maksudnya apa? Dibuatkan instrumen untuk diukur. Kalau yang ini hanya Y yang diukur, X-nya gimana? X-nya itu dibuat treatment. Nah, X-nya dibiarkan. Dibiarkan, Pak. Maksudnya gimana? Nah, kalau kalian korelasi itu dua-duanya dibuatkan instrumen kuesioner, kecuali kamu menggunakan data sekunder kayak Mia itu pakai data sekunder. Nah, itu berarti tidak secara utuh. Tapi ada yang bilang lebih powerful itu kalau menggunakan instrumen sendiri. Nah, gitu. Tidak menggunakan data sekunder itu lebih powerful, lebih lebih bagus kan. Nah, untuk X di sini dijadikan treatment, dibuat sebagai perlakuan atau tindakan dalam rangka mengubah Y. Nah, misalkan Y itu kita ingin lihat sebelum dan sesudah diberi X. Nah, gitu. Jadi Y-nya peserta didik kita, apakah misalnya kejujuran, itu kita coba ukur. Terus kemudian kita X-nya itu misalnya kantin kejujuran. Kantin apa ya? Jadi selama satu semester misalnya di kelas ini kita sediakan misalnya berbagai macam jajanan, tapi memang dijual dengan ada tulisannya harga itu boleh ngambil sendiri, nggak ada yang melayani. Nah, kemudian misalnya X-nya itu adalah kantin kejujuran. Nah, berarti ketika kita memberikan kantin kejujuran itu berarti treatment dalam rangka apa? Mengubah Y kejujuran anak didik kita. Ternyata yang asalnya 70 di awal semester sudah diukur, terus di akhir menjadi 90 skor kejujurannya. Oh, berarti ada peningkatan ini. Peningkatannya sebesar 20 poin. Nah, seakan-akan 20 poin ini adalah berkat adanya kantin kejujuran. Ya, berkat treatment. Ya, tidak harus kantin kejujuran. Mungkin kamu punya terapi apa ya? Ya, terserah kamu misalnya memiliki sebuah metode terapi yang menotis semua peserta didik kamu sehingga mereka bisa kamu dorong secara di bawah alam sadarnya untuk berperilaku jujur. Misalnya di sini Y-nya itu kejujuran, terus X-nya itu hipnoterapi. Nah, misalnya kamu akhirnya membuatkan judul pengaruh hipnoterapi. Pengaruh
mempengaruhi terhadap kejujuran peserta didik. Nah, judulnya seperti ini. Tapi nanti ketika membuat penjelasan di landasan teori, X-nya itu nggak perlu kisi-kisi, nggak perlu ciri-ciri seperti ciri-ciri yang ada di variabel Y. Kalau mau dibuat seperti itu boleh. Jadi kamu sekarang coba camkan, biar nanti gak bingung. Pak, nanti bab 2 gimana landasan teorinya? Bab 2 landasan teori itu kan mesti ada definisi, ada ciri-ciri. Terus dari ciri-ciri itu nanti digunakan untuk menyusun instrumen. Di bab 3 metode penelitian itu kan nanti dijelaskan, Pak, instrumennya itu terdiri dari instrumen apa saja? Instrumen variabel X, instrumen variabel Y. Nah, variabel X itu terdiri dari indikator atau ciri-ciri apa? Nah, ciri-ciri kan sudah kita maksud. Untuk Y-nya itu memang harus, karena nanti digunakan untuk membuat instrumen alat ukur. Tapi untuk X-nya tidak harus. Tapi kalau ada penjelasan tentang indikator atau ciri-ciri ya nggak apa-apa dijelaskan, tapi tidak digunakan untuk menyusun instrumen, karena yang dibutuhkan hanya instrumen di variabel Y. Variabel X itu fungsinya digunakan untuk pihak yang akan melakukan treatment. Andaikan misalnya kamu peneliti, terus hipnoterapi ini mau kamu praktekkan, kamu minta bantuan orang lain untuk kemudian mempelajari hipnoterapi, maka penjelasan di bab 2 landasan teori tentang hipnoterapi itu adalah bagaimana caranya penyajian kamu itu memahamkan orang agar nanti dia bisa mempraktekkan hipnoterapi. Nah, begitu. Fungsinya itu landasan teori untuk variabel X-nya. Tapi tetap nanti di hubungan X atau pengaruh X dan Y itu harus memberi penjelasan teorinya seperti apa. Apakah memang X itu mempengaruhi Y yang akan dibuktikan dan akan disusun dulu dalam bentuk hipotesis ya. Adakah pengaruh X terhadap Y? Maka hipotesisnya HA terdapat pengaruh antara terdapat pengaruh X terhadap Y. HO tidak ada pengaruh, dan itu nanti kemudian diuji dengan cara tadi itu, data-data yang sudah kamu peroleh dari instrumen berupa tadi ini yang variabel Y saja ya. Tapi Y1 dan Y2, ini Y1 maksudnya apa? Y yang diambil ketika sebelum dilakukan treatment. Y2 adalah Y yang diperoleh setelah treatment dan sering menggunakan tanda U. Ya, seringkali menggunakan tanda U ya. Jangan bingung ya. Kalau bingung boleh bertanya langsung. Nah, setelah ini coba kamu secara mandiri boleh mencoba melakukan penelitian eksperimen. Saya sangat support jika kamu ingin melakukannya. Konsultasi boleh. Jadi jangan ragu kalau memang ingin melakukan perbaikan pembelajaran misalnya dengan menggunakan metode-metode tertentu. Kamu misalnya ya, belajar menghafal Al-Quran itu ternyata akhirnya menemukan metode baru. Nah, metode ini coba kamu eksperimenkan. Kira-kira hasilnya gimana? Loh Pak, Y-nya gimana itu? Cara membuat instrumen
Hitungan Y-nya gimana? Kan nggak bisa hafalan itu kemudian pakai apa? Pakai kuesioner. Apakah kamu sudah hafal ini namanya? Ya sudah. Kan itu pengakuan kan belum tentu ini menunjukkan kemampuan hafalannya. Ya tentunya kemudian instrumen ukurnya ya pakai tes lisan, tes hafalan. Sekarang uji yang digunakan apa? Kalau di sini kan korelasi produk momen ya. Nah kalau di sini uji T, uji T itu uji beda, uji beda. Nah nanti kan akhirnya bisa menemukan perbedaan antara Y yang pertama dengan Y yang kedua. Sebetulnya dari rata-rata itu sudah kelihatan perbedaannya. Cuma nggak diketahui itu perbedaannya nyata atau tidak. Nah, butuhnya uji T itu untuk memastikan perbedaan itu signifikan. Nah, gitu loh ya. Maksudnya itu begitu. Nah, berikutnya kalau terkait dengan penelitian yang komparasi, itu bedanya sedikit dengan penelitian kausal yang ini adalah eksperimen ya. Nama lainnya bentuknya itu eksperimen. Nah kalau ini biasanya namanya itu ex post facto. Ini pakai X ya. X. Nama penelitiannya itu ex post facto. Nama jenis penelitiannya itu ex post facto. Jadi nanti kamu bisa jelaskan ex post facto itu seperti apa di metode penelitian itu di bab 3. Terus kemudian yang membedakan antara sebetulnya mirip dengan eksperimen. Cuma X-nya itu dibiarkan. X-nya tidak bisa dijadikan perlakuan. Misalnya ya, ini Y-nya ini materialisme. Kita coba mengukur sikap matre atau materialismenya peserta didik kita, misalnya gitu. Misalnya kamu mencoba melihat ingin mengukur kira-kira anak-anak Alia ini materialismenya tinggi, sedang atau rendah. Nah, berarti kamu harus membuatkan instrumennya ya. Tapi X-nya misalnya, X-nya kok jenis kelamin. Nah, kira-kira kalau X-nya ini jenis kelamin bisa ditreatment atau enggak? Bisa digunakan untuk tindakan enggak? Enggak. Bisa enggak? Misalnya kalau dibuat sebagai perlakuan itu kan berarti mengubah jenis kelamin orang ya. Nah ini sudah given, artinya sudah dari sananya begitu ya, tidak bisa dibuat perlakuan. Tapi kayak gini kita akan biarkan saja. Terus kita hanya mengukur Y. Ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Nah, maka kamu tinggal membuat instrumen materialisme, kamu sebarkan pada peserta didik, terus kemudian diuji beda. Bedanya antara laki-laki dan perempuan itu ada enggak?
Nah, ketika diuji T ternyata kok beda signifikan, maka bisa kita tentukan misalnya ini 70, ini 75. Oh, berarti memang perempuan itu lebih materialistik daripada laki-laki. Gitu ya, ngerti nggak? Ini saya hanya ini contoh, tapi saya nggak tahu beneran atau enggak. Tapi ingat, ini sebetulnya tetap uji teori loh ya. Harus ada teori yang menyatakan terlebih dahulu bahwasanya perempuan itu memiliki sikap materi. Sikap materi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Itu coba kamu buktikan secara empiris. Ternyata di lapangan nggak begitu. Ternyata walaupun beda nggak signifikan, berarti nggak terbukti itu teori itu lah. Coba kamu buktikan. Kamu kan pakai yang perempuan kan sering ini kan, sering kena sasaran tembak yang kemudian perempuan seringkali disebut sebagai materi macam-macam. Kalau kamu ingin membuktikan benar, setelah ini melakukan penelitian post facto, buat instrumen untuk mengukur sikap materialisme seseorang, terus datang ke sekolah, cukup hanya menyebar kuesioner tadi, nggak perlu treatment. Karena laki-laki dan perempuannya itu nggak bisa di treatment, sudah given, sudah dari sononya. Kamu juga nggak bisa request kan? Ya Allah, nanti kalau saya dilahirkan, saya ingin jadi laki-laki, kan nggak bisa dong. Kalau bisa gitu saya pengen, ya Allah, lahirkan saya dari ini ayah yang presiden. Tiba-tiba nggak bisa. Itu ternyata takdir ya. Jadi kalau orang nggak percaya takdir itu ya kebangetan. Kan dia hidup aja tuh nggak bisa milih. Lahir dari keluarga yang mana nggak bisa milih. Lahir tahun berapa nggak bisa milih. Bahkan kadang-kadang mati kan juga nggak bisa milih tahun berapa. Nah, maka kemudian ya rukun iman yang ke-6 itu tidak bisa dipungkiri. Apa itu? Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Oke, jadi di situ nanti kamu memberi bukti bahwasannya perempuan nggak materi loh Pak. Kata siapa perempuan materi? Buktikan itu dengan artikel kamu. Ini baca. Hilang perempuan materi, nggak pernah riset, itu hanya asumsi saja. Itu mitos, nah, gitu loh. Hilang. Mitos itu. Ini ilmiah gitu. Coba ini ilmiah. Ya gitu ya. Silakan nanti di sini kelompok boleh, individual boleh, antara lain mungkin penelitian tentang ini. Ya lagi Pak. Nah, ini sukarela. Kamu itu saya dorong untuk melakukan penelitian mempraktekkan yang komparasi dengan nama ex post facto atau eksperimen. Kalau yang ex post facto itu enak, enaknya tadi itu, cuma kamu itu hanya sebar kuesioner, tapi ingat yang bisa dikelompokkan. Maksudnya respondennya itu apakah dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin atau dikelompokkan berdasar apa ya, misalnya suku. Tapi di sini sukunya semuanya Jawa kan ya? Atau berdasar apa ya? Kalau ekonomi itu usia. Ya, kalau satu kelas ada isinya beda. Iya kan, itu daun di biasanya kan kaca setahun. IQ boleh IQ. Kalau kamu punya data IQ atau sekolahnya punya data dan diminta boleh. Kamu boleh misalnya membandingkan tingkat
kejujuran EQ tinggi dan EQ rendah gitu. Jadi kamu sebar kejujuran, apa itu instrumen kejujuran, tapi kamu sudah tahu kelas ini tuh yang EQ-nya tinggi itu separuhnya itu ini, terus yang rendah ini. Nah terus kemudian jadikan dua kelompok, ini Y1 ini Y2. Nah terus kemudian kamu uji T, ada perbedaan nggak? Oh ternyata perbedaannya tinggi, perbedaannya signifikan, jauh nih. Ternyata yang IQ tinggi kejujurannya rendah, sementara yang IQ rendah kejujurannya tinggi, kayak gitu. Nah, itu kan menarik. Tapi kamu kan nggak bisa melakukan treatment terhadap IQ, jadi nggak eksperimen, itu masuk di komparasi, tapi nama penelitiannya itu ex post facto. Nah, gitu. Pernah saya ada skripsi yang pakai ex post facto, enak banget, enak. Maksudnya itu ya terlalu sederhana, sehingga kemudian mungkin sekarang ditinjau kembali, dipersyaratkan yang lebih tinggi. Bapak kan tadi yang paling sederhana korelasi. Saya tadi yang paling sederhana itu yang korelasi. Ya. Pada umumnya korelasi yang lebih sederhana. Ternyata memang yang paling sederhana lagi itu komparasi. Kenapa Pak kok nggak boleh Pak? Ya mungkin nggak ada effort gitu, nggak ada upaya yang lebih serius dari peneliti. Kayaknya peneliti itu nggak terlalu kerja banyak gitu. Ya tapi silakan diperjuangkan asal Y-nya itu Y yang krusial banget untuk era kekinian, era digital. Ya, era digital ini ternyata ada misalnya gangguan mental bipolar dari peserta didik, gitu. Tapi yang hubungannya dengan pendidikan agama Islam apa? Kalau kejujuran kan jelas, memang itu salah satu inti dari pendidikan akhlak. Oke, jadi contoh dua tadi ya, membandingkan. Jadi kata-kata judulnya bisa begini: perbandingan apa tadi, kejujuran siswa berdasarkan IQ. Nah tadi yang pertama tadi apa? Perbandingan sikap materialisme siswa berdasarkan jenis kelamin. Nah ini judul komparasi ya. Tapi judul yang sering kali dipakai itu begini: perbandingan kejujuran siswa ber-IQ tinggi dan siswa ber-IQ rendah. Perbandingan sikap materialisme siswa laki-laki dan sikap materialisme siswa perempuan. Nah begitu. Itu alternatif judul yang dibuat untuk penelitian ex post facto. Ingat, ex post facto salah satu bentuk komparasi, penelitian komparasi. Tapi kalau yang kausal, walaupun sama-sama uji T, tapi lebih recommended menggunakan kata pengaruh hipnoterapi terhadap kejujuran peserta didik, pengaruh metode X terhadap peningkatan hasil belajar agama Islam. Sama-sama ya, ujinya itu gitu. Sementara kalau di sini
yang sudah kita praktekkan ya, itu lebih rekomendasi menggunakan kata korelasi atau menggunakan kata hubungan. Kemarin ada yang saya lupa ya, korelasi dan ada yang saya lupa jadi korelasi dan ada yang hubungan. Terus miliknya Isti sama Hira itu kemarin sudah saya rancang judulnya itu perundungan dan kepercayaan diri peserta didik titik 2, sebuah studi korelasional. Dunia mau saya ganti itu jadi biar nggak seperti judul skripsi yang pakem, tapi judul laporan. Nah, ingat laporannya tetap ya, judul laporan itu tetap seperti apa adanya. Ya itu memang judul-judul skripsi begitu. Tapi ketika sudah dibentuk menjadi artikel, judulnya itu direkomendasikan untuk diubah, bukan dirubah loh ya. Kalau dirubah itu jadi rubah, ngerti rubah? Rubah, bukan kamu mau rubah. Masa kamu gini di hutan-hutan? Rubah, kamu ngerti rubah kan? Ya rubah. Nah kalau kamu menggunakan dirubah, nah itu berarti kamu hanya dijadikan rubah. Makanya yang benar itu diubah. Mengubah bukan merubah. Kalau merubah oke, dijamkan ya. Jadi judul itu dibuat yang lebih apa ya? Lebih kekinian, lebih mudah dipahami, enak dibaca begitu. Ya itu judul di artikel itu begitu. Isinya tetap sama, sebetulnya ya pengaruh X terhadap hubungan X dengan Y, korelasi X dengan Y, itu intinya sama, cuma judulnya diubah. Bahasa Inggrisnya di sini, ingat kalau di sini biasanya dalam bahasa Inggris itu, dalam bahasa Inggris itu seringkali pakai correlation. Jadi penelitian di barat itu atau di negara maju itu kalau jenis penelitiannya di sini itu seringnya pakai correlation bahasa Inggrisnya, nggak pernah pakai effect of, influence of gitu. Tapi kalau di sini pakainya itu impact of, pengaruh, influence of, pengaruh juga sama. Terus kemudian apa lagi saya lupa satu lagi istilah yang sering dipakai itu. Maka saya kalau membimbing mahasiswa skripsi kok penelitiannya itu di sini korelasi, nggak boleh menggunakan kata pengaruh. Kalau menggunakan kata pengaruh itu kalau penelitiannya eksperimen. Nah, itu saya sering rekomendasi begitu. Di sini saya hanya membolehkan menggunakan kata korelasi atau hubungan. Kalau di sini boleh menggunakan kata perbandingan, boleh menggunakan kata perbedaan. Perbedaan kejujuran peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Perbandingan itu tadi perbedaan. Nah ini yang disebut perbandingan sikap materialisme peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Perbandingan kejujuran peserta didik dengan IQ tinggi dan dengan peserta didik yang IQ rendah. Di mana sekolah. Itu judulnya ya. Nah dengan begitu kalian sudah bisa memahami jenis penelitian kuantitatif relatif agak lengkap, tapi belum mampu mempraktekannya. Yang sudah kamu mampu mempraktekannya baru satu. Karena itu saya anjurkan meneliti ex post facto. Setelah ini kamu
tapi berorientasi menemukan kebenaran, membuktikan benar salahnya suatu teori dengan menggunakan metode penelitian kualitatif komparasional dengan nama ex post facto. Gitu ya, mumpung liburan nanti kamu segera susun. Cuma 2 minggu. Liburnya berapa? Masuk kan? 1 bulan lebih lah. Masuk, Kan masuknya 1 Maret. Kenapa enggak 1 April aja Pak habis lebaran? Kalau terlalu Lama. nanti terlalu jauh dengan kamus-kamus yang lain. Kamu Berarti yang lain sudah puasa 50. tetap masuk ya Pak? Eh? Puasa tetap Ya, masuk. masuk 1 Maret mengawali Ramadan dengan kuliah ya Pak ya. Kan kalau kamu Ramadan nggak kuliah malah nggak produktif. Ya umat Islam itu seringkali dikritik nggak maju-maju karena nggak produktif. Puasa ya wis turu tok. Sementara umat yang lain itu berjibaku mengejar kemajuan, umat Islam turu karena punya prinsip. Naumu sha'imin ibadatun. Wis turu ae. Oke. Ada pertanyaan? Ada masukan? Ada sesuatu? Cukup? Yakin? Komparasi itu apa namanya? Kalau yang korelasikan pakai korelasi pertemuan ya kausal kan UJT. Sama UJT. Ya sama. Kan hanya untuk menemukan perbedaannya itu signifikan atau enggak. Nah, dua-duanya perbedaan, dicari perbedaannya apakah signifikan atau enggak. Hanya untuk memastikan signifikansi dari perbedaan. Ada uji beda yang lain itu namanya ANAVA. Bahasa Inggrisnya itu ANOVA. ANOVA, Analysis of Variance. Bahasa Indonesianya ANAVA, Analisis Varian. Ada ANACOVA, ada MANOVA, Martina Natramilova, terus apa yang lain? Enggak, itu tadi yang terakhir ya. Udah ya, berarti kita cukup ya untuk materi mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Semoga membawa keberkahan, kemanfaatan. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.